Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gara-gara sakit hati tak direstui, seorang pria menyebarkan video asusila bersama sang kekasih. Penghasilan suami dianggap tak cukup, seorang istri nekat jadi kurir sabu-sabu. Baru 2 pekan kegiatan belajar berjalan, 4 orang murid sekolah rakyat menengah atas Poltekkes Bandung mengundurkan diri. Ya, sakit hati karena tak direstui, seorang pria menyebarkan video asusila bersama sang kekasih. Meski menyatakan siap menikahi korban, pelaku terancam 15 tahun penjara. Menggunakan baju tahanan dan tangan terborgol, pria ini hanya tertunduk saat digelandang petugas unit PPA Polres Ciamis. Pria berinisial Y, warga Cipaku, Kabupaten Ciamis, ditangkap karena mencabuli anak di bawah umur dan menyebarkan video asusila. Sebelumnya pelaku melakukan tindak asusila kepada korban dengan bujuk rayu akan bertanggung jawab dan menikahi korban. Termakan bujuk rayu, korban pun akhirnya mengikuti keinginan pelaku. Tak hanya sekali, persetubuhan dilakukan hingga 5 kali. Bahkan pelaku juga merekam aksinya dengan menggunakan ponsel. Mengetahui hal ini, orang tua korban langsung meminta korban memutus hubungan asmaranya dengan pelaku. Pelaku yang sakit hati lalu nekat menyebarkan video asusila yang ia rekam ke teman dan wali kelas korban. Dan salah satunya kejadian tersebut tersangka melakukan rekaman tersebut yang dilakukan antara NAB dan YR. Diketahui oleh pelapor dengan melarang korban untuk berhubungan kembali kepada si pelaku atau tersangka tadi untuk tidak berpacaran dan menyuruh untuk fokus bersekolah. Sejak saat itu kakak korban pun memutus komunikasi dengan tersangka sehingga membuat tersangka merasa sakit hati dan mengirimkan video persetubuhan tersebut dengan anak korban ke teman dan wali kelas anak korban. Kini pelaku hanya bisa menyesali perbuatannya. Meski pelaku menyatakan bersedia untuk bertanggung jawab dengan menikahi korban, namun ancaman hukuman 15 tahun penjara telah menantinya. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polisi menggerebek tempat pengoplosan tabung gas LPG di Purwakarta. 3 tersangka ditangkap dengan barang bukti ratusan tabung gas LPG ukuran 3 dan 12 kg. Personel Polres Purwakarta langsung menggerebek sebuah rumah di Gang Sawo, Kelurahan Purwa Mekar, Purwakarta, Senin siang. Saat penggerebekan, petugas menemukan ratusan tabung gas LPG yang siap dioplos. Dalam penggerebekan ini, petugas juga menangkap 3 tersangka, masing-masing Hasan 41 tahun, Ujang 44 tahun, dan Indra 44 tahun. Ketiga tersangka memiliki perannya masing-masing. Hasan berperan sebagai pemesan tabung gas dari Karawang dan juga memasarkan. Ujang bertugas mengisi gas dan Indra bertugas menyuntik atau memindahkan isi tabung bersubsidi. Para pelaku mendapatkan LPG 3 kg dengan cara membeli dari salah satu agen di Karawang. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita ratusan tabung LPG 3 kg, ratusan tabung LPG 12 kg, 30 pipa suntik gas modifikasi, dan 30 kapsil tutup tabung gas. Adapun ketiga tersangka diterapkan pasal 55 Undang RI nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun dan denda sebesar 60 miliar. Saat ini dari Satreskrim Polres Purwakarta sedang melakukan proses penyidikan dan melakukan penahanan terhadap 3 tersangka. Pelaku sudah melancarkan aksinya selama 5 bulan dan memperoleh keuntungan kurang lebih 69 juta rupiah per bulan. Para pelaku terancam hukuman pidana hingga 6 tahun penjara dengan denda maksimal 60 miliar rupiah. Akli Yusuf melaporkan dari Purwakarta.
Tiga pencuri menyatroni sebuah minimarket di Kabupaten Cirebon. Para pelaku membobol atap belakang toko lalu menggasak barang jualan senilai puluhan juta rupiah. Pencurian oleh 3 orang di sebuah minimarket di jalur Pantura Mundu, Kabupaten Cirebon terekam kamera CCTV. Dalam rekaman video, ketiganya tampak santai dan tenang memasukkan ratusan bungkus rokok, kosmetik, dan coklat ke dalam 2 karung yang telah disiapkan. Para pencuri juga berusaha membongkar brankas toko, kendati tak berhasil. Setelah mengambil barang dagangan senilai 21 juta rupiah, pencuri kabur melalui plafon belakang minimarket. Peristiwa pembobolan minimarket ini terjadi pada pukul 3 Minggu dini hari, di mana saat itu minimarket dalam kondisi tutup. Para pelaku diketahui masuk dengan cara memanjat dinding dan merusak atap bagian belakang. Pihak kepolisian dari sektor Mundu dan Inafis Satreskrim Polres Cirebon Kota telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah mendatangi TKP, adanya TKP lewat belakang, yang mana pelaku diduga 3 orang melewati plafon dari belakang toko. Sedangkan barang-barang yang diambil berkisar rokok berbagai merek, kosmetik berbagai merek, dan jenis makanan coklat berbagai merek. Taksir nilai kerugian jumlah 21 juta rupiah. Saat ini petugas telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita rekaman CCTV untuk melakukan penyelidikan. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon. Aksi pelaku curanmor kian nekat. Di Pantura Subang, seorang pria menggunakan modus transaksi secara tatap muka atau COD dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Dea Muhammad Mardiana, 22 tahun warga Kuningan, dibuat kalang kabut usai sepeda motor yang hendak dijualnya dibawa kabur calon pembeli. Peristiwa ini terjadi di area Jalan Pantura Pamanukan, Kabupaten Subang. Peristiwa berawal saat korban menawarkan sepeda motor melalui media sosial. Mereka kemudian janjian dengan calon pembeli di wilayah Pamanukan Subang untuk bertransaksi pada Minggu sore. Naas, motor korban justru dibawa kabur saat dilakukan uji coba oleh calon pembeli. Ya udah lewat Facebook, motor dicek-cek sama pelaku ya, terus mau tes drive, dia tes drive langsung motor dibawa kabur. Terus saya tuh langsung lapor ke Polsek Pamanukan. Selanjutnya gimana? Selanjutnya dari Polsek Pamanukan langsung cek TKP, langsung mencari lah sama warga segala macam. Setelah melaporkan kejadian pencurian tersebut, kurang dari 24 jam, sepeda motor korban berhasil ditemukan polisi ditinggal di tepi jalan ke arah pantai Legon, Kulon, Subang. Diduga pelaku tak mengetahui arah jalan hingga panik dan meninggalkan motor hasil curian. Awalnya kami mendapat laporan dari korban, saudara Dea, warga Kuningan, melaporkan bahwa motornya yang akan dijual dengan cara COD-an telah dibawa pelaku saat akan mencoba sepeda motornya. Kemudian kami langsung mengadakan pengejaran bersama korban ke arah wilayah hukum Polsek Rugon, dan bersama Polsek Rugon kami berhasil menemukan sepeda motor yang dibawa pelaku kabur ditinggalkan di pinggir jalan. Selanjutnya? Terus selanjutnya sepeda motor kami serahkan kembali kepada pemiliknya, yaitu saudara Dea, dan untuk pelaku sekarang ini dalam melidik. Polisi masih memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Hal ini menjadi peringatan bagi kita agar lebih berhati-hati saat melakukan transaksi jual beli. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, seorang ibu rumah tangga di Cimahi ditangkap polisi karena menjadi kurir narkoba. Istri sopir angkot itu sudah beroperasi selama 1 bulan. 10 paket sabu-sabu siap edar senilai lebih dari 20 juta rupiah disita dari seorang ibu rumah tangga di kota Cimahi. Tersangka nekat menjadi kurir narkoba 1 bulan terakhir karena penghasilan suami sebagai sopir angkot dianggap tak mencukupi kebutuhan rumah tangga.
Sementara bayaran menjadi kurir sabu sebesar 2,5 juta rupiah untuk sekali pengantaran. Kini polisi memburu pemasok sabu-sabu yang diduga kuat sindikat pengedaran narkoba di wilayah Bandung Barat. Tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Yang bersangkutan diamankan sebagai pengedar sabu dan barang bukti yang ada saat ini seberat 10,88 gram diamankan di daerah Cimahi Selatan dan sudah beroperasi selama 1 bulan dan mendapat keuntungan kurang lebih 2 juta rupiah setiap kali 1 kali pengantaran. Saat ini masih kami lakukan pengembangan dan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, tapi yang pasti informasi karena kebutuhan rumah tangga yang mengakibatkan seorang ibu rumah tangga ini menjadi pengedar sabu di wilayah kota Cimahi.